Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Wardatul Jannah dengan NIM 1239230 kelas 2E Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar tentang mekanisme pasar. Dalam mekanisme pasar kali ini saya akan membahas beberapa hal yang terkait dengan yang pertama adalah permintaan, kemudian penawaran, kemudian yang ketiga adalah keseimbangan pasar. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu permintaan. Permintaan apa sih? Permintaan adalah keseluruhan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkatan harga selama periode waktu tertentu. Sehingga kita berbicara terkait dengan permintaan, kata kuncinya adalah konsumen. Jadi kalau kita berbicara tentang permintaan pasti terkait dengan segala sesuatu terkait dengan konsumen. Untuk selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Ketika kita sebagai seorang konsumen ingin membeli suatu barang, pasti akan memperhatikan harga terkait dengan barang tersebut. Kemudian yang kedua adalah harga barang pengganti atau harga barang lain. Ketika kita ingin membeli beberapa jenis barang, pasti kita akan memperhatikannya. Barang yang lain mana nih yang kita beli terlebih dahulu terkait dengan apakah keterbatasan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, tingkat pendapatan atau pendapatan kita. Ketika pendapatan kita semakin banyak, maka otomatis berbagai macam permintaan dapat kita penuhi. Kemudian selanjutnya terkait selera masyarakat. Nah, jelas akan mempengaruhi permintaan. Setiap orang memiliki selera masing-masing, maka memiliki permintaan juga masing-masing. Selanjutnya adalah jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk suatu negara, maka permintaan terhadap suatu barang di negara tersebut pasti akan lebih banyak. Contohnya di negara kita termasuk jumlah penduduk yang terbanyak di dunia. Maka Indonesia adalah merupakan bagian dari pasar besar bagi dunia internasional. Kemudian selanjutnya ada perkiraan harga di masa yang akan datang atau ekspektasi pasar. Ketika harga di masa yang akan datang itu lebih murah, maka pada saat ini kita belinya lebih sedikit. Tapi kalau harganya di masa yang akan datang itu diperkirakan lebih mahal, maka kita saat ini akan membelinya banyak. Nah, tadi adalah faktor-faktor dari permintaan. Selanjutnya adalah membahas terkait hukum dan fungsi permintaan. Terkait dengan hukum permintaan ini kita akan membandingkan atau kita akan membahas terkait dengan apa hubungan antara harga dengan kuantitas. Ketika harga suatu barang naik, maka permintaan akan turun. Kemudian ketika harga barang turun, maka permintaan akan naik. Karena logikanya sebagai seorang konsumen, ketika harganya murah pasti ingin membeli lebih banyak. Seperti itu. Karena hubungan antara V atau harga jadi Q sebagai kuantitas berbanding terbalik, maka apa fungsinya dalam fungsi permintaan? Adalah V-nya positif akan menjadikan Q-nya negatif. Di sisi yang berbeda atau bisa dikatakan sebagai ketika V-nya positif, maka Q-nya akan negatif di ruas sisi yang berbeda. Atau ketika V-nya negatif, maka Q-nya harus positif di ruas yang berbeda. Contohnya, Q sama dengan A min BV, maka bisa diketahui Q-nya positif, maka V-nya ada variabel B-nya itu negatif. Selanjutnya adalah kurva permintaan. Maka harus diperhatikan hubungannya dengan hukum permintaan juga. Nah, ketika harga barang akan naik, maka jumlah barang yang diminta akan sedikit. Ketika harga barang murah, maka jumlah barang diminta akan banyak. Sehingga kita tarik garis ini tadi, maka akan membentuk kurva permintaan, yaitu melereng dari kiri atas ke kanan bawah atau disebut slope negatif. Selanjutnya terkait dengan penawaran. Apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran bisa dikatakan sebagai keseluruhan jumlah barang dan atau jasa yang ingin dijual atau ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga selama periode tertentu. Sehingga kita lihat dari pengertian ini, sudut pandang dari penawaran harus kita gunakan dari sudut pandang produsen atau penjual. Beda dengan permintaan tadi menggunakan sudut pandang konsumen.
Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama adalah harga barang tersebut atau barang itu sendiri. Terkait dengan harga barang pasti akan ngaruh untuk si penjual barangnya banyak atau sedikit. Kemudian selanjutnya harga barang atau pengganti juga akan mempengaruhi dengan penggantinya naik akan seperti apa. Kita mau ditambah, mau dikurangi, ketika barang penggantinya turun itu akan di apapun itu akan ngaruh. Bagi si penjual, harga faktor produksi biaya produksi akan mempengaruhi dengan penawaran suatu produk atau barang. Kemudian selanjutnya ada teknologi produksi yang digunakan masih modern atau masih sederhana. Kemudian setelah itu ada prediksi harga di masa yang akan datang. Nah, seperti di permintaan tadi, ketika harga barang di masa akan datang itu naik atau lebih mahal, maka si produsen nguntungin. Kapan si penjual lebih banyak sekarang di masa yang akan datang? Tentunya ketika harga di masa yang akan datang mahal, penjual atau produsen ingin menjual banyak di masa yang akan datang. Dia akan menjual sedikit. Begitu sebaliknya yang terakhir ada kebijakan pemerintahan, yaitu pajak dan subsidi. Selanjutnya ada hukum dan fungsi penawaran. Fungsi penawaran sama dalam permintaan tadi. Dalam hukum penawaran ini adalah hubungan antara harga atau V dengan Q sebagai kuantitas. Nah, ketika harga barang naik, jumlah barang yang ditawarkan adalah naik. Seketika harga barang itu turun, maka yang ditawarkan turun. Kenapa? Ketika harga barang itu naik, jumlah barang yang dikeluarkan naik, maka pada saat itu adalah kesempatan bagi produsen atau penjual untuk mendapatkan keuntungannya yang lebih besar, sehingga kita tahu dari hubungan penawaran ini berbanding lurus. Maka di fungsi penawarannya itu antara V dan Q adalah berbanding lurus. Juga seperti V-nya positif, maka Q-nya juga akan positif di ruas yang berbeda. Ketika V-nya negatif, maka Q-nya akan negatif di ruas yang berbeda. Contohnya misalnya Q sama dengan A plus BV. Selanjutnya ada kurva penawaran. Bisa dihubungkan dalam bentuk titik-titik tadi akan menjadi suatu bentuk kurva dari penawaran, yaitu melereng dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga bentuk kurva penawaran adalah memiliki slope positif. Selanjutnya ada perilaku kurva. Perilaku kurva ada permintaan dan penawaran. Dibagi dua macam. Yang pertama adalah bergerak, titiknya berjalan di sepanjang kurva. Yang kedua, bergeser, perubahan posisi garis kurva. Bagaimana kurva itu dikatakan bergerak? Bila berada dalam satu garis saja, perubahan dari satu titik ke titik yang lain dalam satu garis, baik kurva permintaan maupun penawaran. Sedangkan kurva dikatakan bergeser bila mana terjadi perubahan posisi dari satu jadi dua. Yang selanjutnya ada keseimbangan pasar. Apa sih yang dimaksud keseimbangan pasar atau equilibrium? Adalah kondisi di mana terjadinya keseimbangan antara jumlah barang yang diminta dengan yang ditawarkan pada tingkat harga yang telah disepakati antara penjual dan pembeli. Ketika kalau dibikin persamaan bisa dikatakan ketika Q V sama dengan QS atau VD sama dengan VS. Materi yang terakhir yaitu ada kurva equilibrium atau keseimbangan. Terjadi ketika titik potong kurva demand adalah D, kemudian kurva penawaran dikasih simbol S, titik potong atau kurva demand dan kurva penawaran disebut equilibrium atau keseimbangan. Sehingga kalau kita ditarik garis ke samping kiri maka akan menghasilkan yang namanya harga FE kurva keseimbangan, dan kalau ditarik ke bawah maka akan menghasilkan kuantitas keseimbangan atau kurva equilibrium. Ketika ditarik ke garis samping tadinya membentuk garis keseimbangan, maka akan membentuk segitiga bagian atas disebut area surplus konsumen. Terus ada premi konsumen, yaitu keuntungan yang dinikmati oleh konsumen yang memiliki daya beli di antara harga pasar. Kemudian segitiga yang di bawah yang dibentuk oleh FE itu adalah premi produsen atau keuntungan yang dinikmati produsen yang mampu memproduksi suatu barang di bawah harga pasar. Sekian pemaparan dari materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada
kesalahan maupun kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.